Jadi kalian cari kitnya Perfect Strike Gundam, tapi HG-nya jelek. RG-nya bagus, tapi terlalu kecil. PG-nya keren, tapi harganya Sultan only. Berarti MG-nya ini buat kalian. Biar nggak salah paham dulu, hari ini yang kita cek adalah Sword dan Launcher Striker dari Daban, yang kalau digabung dengan MGL Strike, baru bisa jadi Perfect Strike, oke? Jadi langsung aja kita mulai dengan unboxing. Jadi ini singkat aja tentang unboxingnya. Buat kalian yang penasaran pengalaman unboxing kit ini, ada videonya jadi satu dengan stop motion build yang nanti bakal aku tempel linknya di atas. Manual book di Daban ini kurang lebih sama kayak yang di Bandai punya, tapi dibuat lebih simple, jadi nggak ada gambar-gambarnya. Perbedaannya dimulai dari sini, yang seharusnya ini bagian L Striker Pack ke belakang, karena di sini dia cuma ada Sword dan Launcher Striker Pack. Untuk runner A sampai F, dia identik dengan yang MGL Strike punya. Mulai dari runner G ke belakang itu baru dia berbeda. Jadi G, H, L, M itu dia cuma kayak setengah-setengah, karena ada part untuk L Strike-nya itu nggak ada di sini. Runners baru itu dimulai dari Q, R, S, T, U, V, ke belakang itu Sword dan Launcher Pack-nya kayak DP Bandai punya. Jadi kalau mau bikin Perfect Strike Gundam, tetap harus beli MGL Strike-nya yang dijual terpisah. Dan ini dia kelengkapan dari MG Sword dan Launcher Striker Daban 6630S. Di sini kalian dapat Strike Gundam, senjata dari Strike Gundam, beberapa tangan pengganti untuk pegang senjata, action base serta dengan konektornya, Sword Striker, efek parts-nya untuk Sword Striker, dan juga Launcher Striker. Dan juga yang terakhir adalah minifigur dari Kira Yamato dan Mula Flaga. Untuk semua kelengkapan ini aku dulu dapat di harga 365.000. Langsung aja kita mulai dari dasarnya, Strike Gundam. Strike Gundam di sini niru 100% dari Bandai punya. Nggak seperti Dragon Momoko yang setauku lebih niru PG Strike ya. Tapi karena aku nggak punya kitnya, jadi nggak bisa banyak komentar juga. Dan ini dia Strike Gundam diputar-putar 360 derajat. Yang kiri punyanya Daban, dan yang kanan punyanya Bandai. Di Bandai ini sudah aku tempeli stiker dan panel line, jadi kalian bisa lihat bedanya kit ini kalau sudah di panel line sama polosan. Meskipun dia 100% identikal dengan Bandai, tapi kualitasnya sangat jauh dari Bandai. Kalau di video build MGL Strike-ku lalu-lalu, videonya bisa cek sini ya. Itu aku kasih judul Simple Solid Awesome. Di Daban ini dia simple iya, tapi nggak solid sama sekali, jadi kurang awesome. Warna di strike-nya Daban ini juga sedikit beda. Yang di Bandai warnanya lebih terlihat cerah, sedangkan di Daban ini overall dia lebih gelap. Memang ini salah satu kekurangan beli bootleg ya. Kita dapat modelnya sama, tapi kualitas dan build-nya kerasa sangat beda. Dan jujur jadi agak kurang fun kalau buat aku, yang bakal aku bahas nanti. Di sini dia tangannya tinggal lepas ganti kalau mau pegang senjata atau shieldnya. Untuk action base dia tinggal colok pakai part ini yang sudah include di dalam. Tapi di sini dia sangat nggak secure ya, soalnya skirting armornya itu nggak pernah bisa klik sempurna, jadi gimana-gimana selalu jatuh. Ya kalau pas beruntung bisalah, nah tapi menurutku ini nggak kuat sama sekali. Bisa juga dicolok dengan action B1, kalau mau lebih solid pakai part yang ini. Terus gak tahu ini aku apes atau gimana, tapi di sini nggak ada stiker lagi selain foil stiker untuk mata. Jadi emang nggak ada stiker untuk detailingnya, atau emang khusus L-Strike aja yang ada stikernya? Buat yang tahu jawabannya bisa bantu komentar di bawah ya. Lanjut, sekarang kita ke Launcher Striker. Jujur ini dia keren banget sih, karena dia banyak part separation-nya. Jadi kalau kalian mau repaint itu bisa kreasi-kreasi sendiri. Udah keren, jadi tambah keren lagi.
Sayangnya karena di sini nggak ada stiker, jadi dia warnanya nggak color accurate. Modelnya pun sedikit beda dengan yang di RG punya. Kalau yang RG kayaknya lebih banyak surface detailnya gitu. Jadi sebenarnya ya lebih keren yang di RG sih. Sebenarnya kalau di repaint juga bisa, nggak susah. Tapi kalau kalian pada males atau emang pengen straight build aja, ini bisa jadi kekurangan buat MG-nya. Dan ini dia Sword Striker-nya yang sebenarnya sih keren banget, tapi paling bikin emosi dikit ini. Di sini dia kurang lebih kasusnya sama dengan Launcher Striker. Sedikit kalah di surface detail dibanding dengan RG-nya. Efek part yang include dikit ini dipasangnya di sword ini, tas bawah. Terus di bagian bahu bisa dilepas untuk dipasang efek partnya juga. Tapi model ini juga bisa bikin orang darah tinggi. Contohnya dari part ini, dari awal konektornya ini udah tipis banget. Nggak tahu ini plastiknya dapen atau gimana, tapi dia sebelum aku apa-apain udah patah duluan. Ada gimmick untuk kabel ini juga, tapi dia sama sekali nggak mau connect. Meskipun udah aku coba modif potong sedikit ujungnya, tapi tetap aja nggak bisa. Ya cukup menyerah lah sama Sword Striker ini. Tapi kalau secara estetik aja, menurutku Sword Striker ini udah keren banget, meskipun warnanya nggak akurat atau tanpa stiker. Saatnya untuk transformasi ke Perfect Strike. Di sini aku pakai MG Strike yang dari Bandai, karena sudah cukup darah tinggi sama yang dapat lepas terus. Terus di sini aku baru sadar kalau untuk Sword Striker ini armor bahunya lebih baik dilepas dulu. Meskipun nggak ditulis di manual untuk lepas armor, tapi aku merasa fittingnya lebih pas seperti ini. Proses transformasinya, pertama pastinya kombinasiin dulu bagian bahunya. Terus bagian L-Strike ini bisa ditarik sampai kelihatan ada slotnya di bawah. Colok sama battery pack-nya, terus ke strike. Kalau kalian lihat di samping, nanti ada kelihatan slot-slot baru, itu tinggal colok aja, terus disesuaiin posisinya nanti. Khusus untuk launcher ini, butuh part konektor kecil yang dimana dia agak rewel juga. Terus tinggal colok sama set launchernya. Sesudah kombinasi semuanya, dia jadi sangat susah untuk berdiri sendiri, soalnya udah terlalu berat di belakang. Jadi mungkin solusi terbaik adalah pakai action base. Kalau kalian pakai action base bawaan yang colok di skirting belakang itu juga kurang kokoh dia. Di sini dia banyak goyang-goyangnya. Jadi kalau aku saranin untuk pose di udara lebih baik pakai action base 1. Oh iya, jangan lupa kalau kalian memang beli daban ini langsung aja lem kalau ada part yang gampang lepas daripada nanti part-partnya hilang. Selain dari itu, menurutku ini hasilnya keren banget. Meskipun kalau sudah transform gini, jadi rapuh kitnya, susah dibuat main, karena banyak yang gampang lepas. Jadi kalau dari aku mungkin lebih menyarankan beli MGL Strike-nya punya Bandai aja. Soalnya paling nggak strike-nya lebih kokoh daripada nanti emosi sama daban. Untuk size comparison ini dia Perfect Strike sebelahan sama RX782 version 3.0. Kalau kalian lihat, strike seolah-olah jauh lebih pendek ya, tapi sebenarnya nggak terlalu jauh bedanya. Memang strike lebih pendek sedikit, tapi di Perfect Strike itu karena dia terlalu berat di belakang, jadi badannya lebih condong ke belakang. Jadi kelihatan pendek. Ini dia dibandingin dengan MG Barbatos. Meskipun sword launcher itu udah kelihatan tinggi, tapi ternyata masih kalah tinggi sama senjatanya Barbatos. Dan ini dia kalau sebelahan sama MG Sinanju. By the way, ini udah aku repaint ya kitnya, jadi aslinya nggak kayak gitu. Videonya bisa cek sini ya. Terakhir ini dia strike sebelahan sama MG Phoenix. Ya, langsung auto kelihatan kayak bocil. Sedikit bonus, ini dia sebelahan sama PG. Ayo, PG apa yuk? Dan ini dia artikulasinya. Kepala bisa naik turun, putar 360 derajat, bisa kiri kanan, tangan bisa diangkat sampai segini. Dan ini VV-nya yang selalu lepas, soalnya memang partsnya di kepala nggak pas sempurna. Tapi dilem aja harusnya udah bisa. Cuma di sini aku mau tunjukin ke kalian dulu bagian mana yang gampang lepas. Bahu bisa diputar 360 derajat,
Lengan juga bisa 360, bisa juga pose hormat. Bahu bisa maju mundur sedikit untuk pose dinamis. Pergelangannya juga bisa diputar 360 derajat kalau jarinya nggak lepas dulu. Badannya bisa nunduk sedikit ke depan, bisa juga diputar 360 kalau nggak ada yang lepas. Side skirt bisa naik tapi pasti lepas. Skirt depan juga gampang lepas. Jadi intinya skirting di sini gampang lepas semua. Untuk kaki bisa split depan, belakang, samping. Lutut bisa ditekuk sampai segini dan dia keren banget sih, ada kelihatan mekanisme waktu tekuk-tekuknya gitu. Jempol kaki agak nggak normal. Jadi sampai sini dulu guys untuk kesimpulannya, apakah worth it beli MG Sword Launcher punya Daban ini? Jawabannya ya enggak. Meskipun kit ini dapat dibilang cukup murah, kalian dapat strike sama sword launcher itu, tapi kalian tetap harus siap sama resiko kitnya loose dan fitting partnya jelek. Dan meskipun keren, kit ini susah untuk diapa-apain juga. Dikasih pose dikit, skirt belakang lepas, pose dikit lagi, bahunya lepas. Kalau kalian nggak kayak suka banget sama MG, aku lebih saranin RG-nya aja sih. Menurutku, kalau dari foto RG-nya kelihatan lebih detail, dan yang pasti kalau Bandai kitnya lebih kokoh daripada Daban. Tapi semua balik lagi ke preferensi masing-masing ya. Menurut kalian MG Sword Launcher Daban ini gimana sih? Jangan lupa komen, like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya pada ikut racun Gunpla juga ya. Dadah!